Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, perkenalkan nama saya Randy Febria, mahasiswa program studi Sistem Informasi Universitas Terbuka dengan NIM 0503478855. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil pengerjaan tugas, yang mana tugas ini adalah tugas praktik 1, yaitu membuat aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar atau SITA. Tujuan dari tugas ini adalah untuk mengimplementasikan konsep dasar HTML, CSS, dan juga JavaScript DOM dalam membangun antarmuka yang interaktif dan juga fungsional. Dalam proyek ini saya membuat 4 halaman utama, yaitu terdiri atas halaman login, kemudian ada halaman dashboard, halaman tracking, dan juga halaman informasi bahan ajar. Namun perlu saya jelaskan sejak awal bahwa seluruh fitur tersebut saya satukan dalam satu file utama, yaitu dashboard HTML, agar proses interaksi antar menu bisa berjalan lancar tanpa perlu membuka banyak file atau folder yang berbeda. Sebelum masuk ke dalam pembahasan ini, saya akan menampilkan terlebih dahulu struktur folder yang saya buat. Struktur folder yang saya susun itu sebagai berikut, yang dimana terdiri atas gaya tampilan, yaitu CSS, ada data style CSS dan dashboard CSS. Kemudian folder JS JavaScript terdiri atas data dummy yang langsung diberikan dari pihak UT atau yang dari tugasnya, data dari tugas. Kemudian ada login, folder login, dan ada dashboard. Dan di luar folder ini terdapat file utama seperti login HTML dan juga dashboard HTML. Penataan seperti ini saya buat. Penataan ini seperti yang saya buat agar lebih rapi, ya, agar lebih rapi, mudah dipelihara, dan sesuai dengan prinsip modularitas file yang diminta pada tugas ini. Baik, sekarang kita akan beralih ke halaman login terlebih dahulu. Di dalam sekarang kita masuk ke halaman login, ya. Pada halaman ini saya membuat tampilan sederhana, yang mana tampilan ini tetap responsif, walaupun sederhana tetap responsif dengan menggunakan kombinasi HTML semantik dan CSS eksternal. Di dalam form login terdapat 2 input, yaitu input email, password, serta tombol utama untuk login nantinya. Kemudian di bawahnya terdapat 2 tombol tambahan, yaitu lupa password dan daftar akun, yang masing-masing saya tampilkan dalam bentuk modal box menggunakan JavaScript DOM. Ketika pengguna memasukkan email dan password, sistem akan melakukan validasi sederhana di file login. Jika data yang dimasukkan sesuai, maka pengguna akan diarahkan ke halaman dashboard HTML. Namun jika salah, akan muncul pemberitahuan bertuliskan email atau password yang Anda masukkan salah. Dan fitur ini saya buat agar pengguna mendapatkan feedback langsung tanpa harus membuat ulang halaman. Desain tampilannya saya atur di login CSS, ya. Di bagian sini saya atur tampilannya, bisa kita lihat dengan tampilan warna biru tua, dan juga putih agar selaras dengan identitas dari Universitas Terbuka. Saya juga menambahkan efek bayangan halus pada form agar tampilannya lebih modern. Misal kita masukkan pertama email dan password, ternyata passwordnya salah. Jadi kita akan reset password di sini. Kita reset passwordnya, misalkan nama saya Randy. Nah, ketika email, ya, kita masukkan emailnya. Misalnya emailnya itu ini misalnya simulasi. Jika tautan sudah atau password kita sudah masukkan, nanti akan muncul pop-up
muncul pop-up notifikasi seperti yang tadi. Ini masih belum masuk ya, jadi kita daftar akun terlebih dahulu. Kita misalnya di sini tidak punya akun, kita daftar nama lengkap saya, kemudian email, dan passwordnya kita pakai password dari kita pakai email langsung dari UT, misalnya email ini. Nah, setelah akun berhasil, maka akan mengarah langsung ke bagian dashboard. Di bagian dashboard ini, setelah pengguna berhasil login, sistem akan otomatis membuat halaman dashboard Cita. Di halaman ini saya membuat layout dua bagian, yaitu sidebar yang di bagian sebelah kiri dan area konten utama di bagian sebelah kanan. Di bagian sidebar ini terdapat logo Universitas Terbuka dan judul Cita di bawahnya yang menampilkan beberapa utama, yaitu informasi bahan ajar, kemudian tracking, pengiriman, laporan, laporan, dan juga histori transaksi. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, seluruh fitur seperti ini, seperti dashboard utama, tracking, pengiriman, dan stok bahan ajar, ini saya satukan ke dalam satu file, dashboard HTML. Saya satukan semua di sini. Jadi saya tidak membuat folder atau file terpisah untuk masing-masing halaman. Semua interaksi antar halaman saya kelola dengan JavaScript doc. Sehingga setiap kali pengguna menekan menu sidebar atau tampilan di area konten utama akan berubah tanpa perlu memuat ulang halaman. Semua pergantian tampilan ini dikontrol menggunakan fungsi manipulasi DOM di file dashboard JavaScript. Jadi semuanya ini menggunakan fungsi manipulasi di bagian ini. Di bagian manipulasi file dashboard JavaScript. Kemudian kita lanjut lagi, di bagian atas dashboard saya menggunakan ucapan otomatis. Saya menggunakan bagian ucapan otomatis atau greeting seperti selamat pagi, selamat siang, selamat malam yang disesuaikan dengan waktu lokal pengguna. Dan saat ini saya membuat video di jam 1 siang. Jadi ucapannya atau greetingnya itu selamat siang juga, sebagai berikut. Greeting ini muncul bersamaan dengan nama pengguna yang login sehingga terlihat lebih lebih personal. Tapi di sini saya tadi menggunakan akun ya, sesuai dengan nama pengguna, tapi nama akun email yang saya gunakan sebelumnya. Di sini masih perlu penyempurnaan sebenarnya. Jadi nanti saya akan ubah di bagian sini menjadi nama pengguna yang masuk, bukan lagi nama email tapi menggunakan nama pengguna itu sendiri. Selanjutnya saya jelaskan fitur-fitur yang ada di dalam dashboard ini. Pertama, menu informasi bahan ajar ya. Pada menu ini sistem menampilkan daftar bahan ajar yang tersedia di Universitas Terbuka. Data bahan ajar yang ditampilkan ini dari file data JavaScript, file data JS, yang mana tepatnya dari variabel konstanta data bahan ajar ya. Di sini ada beberapa macam bahan ajar yang saya masukkan, seperti pengantar ilmu komunikasi, manajemen keuangan, kepemimpinan, mikrobiologi, dan lain sebagainya. Informasi yang ditampilkan mencakup kode bahan ajar ya, kode bahan ajar, kemudian ada jenisnya, jenis BMP, edisi, dan stok yang tersedia. Semuanya disusun dalam disusun dalam bentuk tabel sederhana sebagai berikut. Jadi ini tampilannya seperti ini dan bisa kita ubah teman-temannya. Tampilannya bisa kita ubah sesuai dengan keinginan kita. Di sini saya menggunakan font, yaitu Poppins dan juga sans serif untuk
aplikasi website Sita ini. Jadi saya menggunakan font Poppins, kemudian beberapa serif, font sans serif ya. Kemudian dengan warna gradasi biru dan biru dan juga putih sebagai identitas utama dari Universitas Terbuka. Selanjutnya untuk fitur informasi tracking pengiriman. Pada bagian ini kita bisa memasukkan nomor daily value order atau DO di kolom pencarian setelah tombol cari ditekan. Jadi misalnya kita kasih masuk nomornya. Nah, jika kita salah memasukkan nomor, maka data tracking tidak ditemukan untuk nomor DO yang tertera ini. Jadi misalnya kita memasukkan nomor yang benar nantinya, maka hasil tracking ini akan berisi nama dari penerima, status pengiriman, dan tanggal kirim, jenis paketnya, dan juga total pembayaran. Status pengiriman saya tampilkan dalam bentuk progress bar untuk memberikan gambaran visual sejauh mana proses pengiriman ini berlangsung. Data yang digunakan masih berupa data dummy karena sistem ini memang fokus pada bagian front end saja. Misalnya kita masukkan data dari siapa ya? Data dari Rina Wulandari. Kita copy nomornya dan kita masukkan. Dan ya, ini dia hasil dari pengiriman untuk nama Rina Wulandari. Kemudian untuk menu laporan dan histori transaksi. Saya tampilkan dalam bentuk tampilan sederhana saja. Menu laporan ini berisi dua tombol, yaitu monitoring progress, kemudian ada reka bahan ajar. Namun tidak saya fungsikan karena tidak menjadi bagian wajib dari tugas. Jadi ini hanya berupa simulasi saja. Begitupun juga bagian histori transaksi. Saya berikan keterangan belum ada transaksi. Untuk menunjukkan belum adanya data transaksi pada versi ini ya. Pada bagian paling bawah sidebar, kemudian saya juga tambahkan namanya tombol keluar. Jadi saat kita tadi menekan tombol itu yang berfungsi untuk logout dan akan kembali ke halaman login. Tombol ini bekerja dengan menghapus data pengguna dari lokal dari data lokal agar tidak bisa langsung mengakses dashboard tanpa login ulang. Untuk tampilannya, seluruh gaya visual diatur melalui file dashboard CSS tadinya ya. Saya menggunakan kombinasi warna biru putih agar serasi dengan tema Universitas Terbuka. Kemudian menggunakan flexbox agar tampilannya lebih menarik, tetap rapi di berbagai ukuran layar. Saya juga menambahkan efek transisi yang lembut agar pada saat berpindah antar menu untuk membuat website terasa lebih hidup dan interaktif. Secara keseluruhan, halaman dashboard ini menjadi pusat dari seluruh sistem Sita, karena semua fitur mulai dari informasi bahan ajar, tracking, dan juga mulai dari tracking bahan ajar hingga stok berada dalam satu halaman yang terhubung dengan JavaScript. Secara keseluruhan, halaman dashboard ini menjadi pusat dari seluruh sistem Sita, karena semua fitur mulai dari informasi bahan ajar, tracking, pengiriman, dan stok terhubung penuh dengan JavaScript DOM. Dengan pendekatan ini, website menjadi lebih efisien, dengan pendekatan ini semuanya jadi tampak lebih efisien, cepat, dan juga mudah, serta menunjukkan bagaimana HTML, CSS, dan juga JavaScript DOM dapat bekerja bersama membentuk website yang dinamis meskipun tanpa backend. Sebagai penutup, mulai pengerjaannya,
tugas ini saya belajar banyak hal, mulai dari bagaimana menulis struktur HTML dengan semantik, mengatur tampilan CSS eksternal, hingga membuat interaksi dinamis menggunakan DOM. Saya juga memahami pentingnya struktur folder, struktur folder yang rapi, penamaan variabel yang konsisten, serta validasi form yang memberikan umpan balik kepada pengguna. Saya berharap proyek sederhana ini dapat menggambarkan pemahaman saya terhadap konsep dasar front-end development, khususnya dalam konteks aplikasi Sita di Universitas Terbuka. Terima kasih sudah menyimak penjelasan singkat saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.